Sin. Shalom, selamat siang buat semuanya saudara-saudara yang terkasih. Firman kita yang menyapa kita pada siang hari ini diambil dari Nats Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai ke-34. Saya bacakan untuk kita semuanya. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia, seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Kitab Markus merupakan salah satu bagian dari keempat Injil sinoptik yang ada dalam Perjanjian Baru. Kitab Markus ini mengisahkan kehidupan Yesus Kristus, bagaimana pelayanan-pelayanannya, mujizat-mujizatnya, dan nubuat-nubuat yang dilakukan oleh Kristus. Ciri formal dari kitab Injil Markus adalah cenderung memperlihatkan narasi yang utuh yang disampaikan narator secara konsisten. Markus sering dianggap sebagai kitab Injil yang paling sederhana karena fokus pada aksi pelayanan Yesus serta peran Mesias kepada Kristus yang turun ke bumi. Kitab ini terdiri dari 16 bab dan memperkenalkan kepada para pembaca bagaimana itu sosok Yesus Kristus. Markus 12 ayat 28 sampai 34 ini, saudara-saudara yang terkasih, berisi percakapan antara Yesus Kristus dengan ahli-ahli Taurat, di mana Yesus ditanyai tentang perintah apakah yang paling utama dalam hukum Taurat. Momen ini merupakan Yesus memberikan inti dari pengajaran. Yesus memberikan jawaban apa itu prinsip yang paling utama di dalam hukum Taurat. Momen ini Yesus memberikan pengertian bahwa yang paling penting dalam hukum Taurat adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita, manusia. Dalam ayat 28, awal percakapan dimulai ketika seorang ahli Taurat yang mendengarkan Yesus menjawab dengan baik pertanyaan orang-orang yang datang kepadanya. Dia bertanya kepada Yesus. Seorang ahli Taurat ini merupakan seorang yang sangat terpelajar. Dia merupakan ahli hukum-hukum Musa, yang tentu kita mengetahui bagaimana kemampuan ahli Taurat, tentu sangat ahli dalam bidang hukum-hukum Musa. Hukum Musa menjadi landasan bagi ahli-ahli Taurat tersebut. Kemudian di ayat 29, Yesus menjawab dengan mengutip pernyataan yang paling terkenal dalam Taurat dari kitab Ulangan 6 ayat 4-5 yang dikenal dengan kata bahasa Ibrani Shema. Shema yang berarti doa utama dalam agama Yahudi yang mengajarkan tentang keesaan Allah dan kewajiban kita sebagai umatnya untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kekuatan kita. Shema ini menjadi fondasi utama dalam umat Yahudi dalam membangun hubungan dengan Allah. Kemudian di ayat 30, Yesus menegaskan kembali bahwa perintah yang paling utama yang dapat menuntun kita semuanya adalah mengasihi Allah. Perintah ini adalah suatu ajakan untuk memberikan diri kita kepada Allah. Bukan hanya tindakan saja, tetapi juga perbuatan dan perasaan kita. Kemudian di ayat 31, Yesus menambahkan bahwa perintah yang sebanding yang tak kalah pentingnya juga dengan mengasihi Tuhan Allah adalah mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Pernyataan ini sudah pernah tertulis juga di dalam kitab Imamat 19 ayat 18.
Di sini dapat kita lihat di ayat 31 ini bahwa Yesus menempatkan pentingnya kasih kepada sesama manusia sejajar dan juga sebanding dengan kasih kepada Tuhan Allah. Kemudian di ayat 32, ahli Taurat yang mendengarkan Yesus mengakui kebenaran perkataannya dan menyatakan bahwa mengasihi Allah sama pentingnya dengan mengasihi manusia. Keduanya sejajar dan tidak dapat terpisahkan. Dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia jauh lebih penting daripada korban sembelihan ataupun korban bakaran, sebagaimana tertulis dalam ayat 33. Jadi saudara-saudara yang terkasih, meskipun engkau memiliki sumbangsi yang banyak terhadap gereja, meskipun engkau memberikan banyak donatur kepada gereja, tapi engkau tidak memperdulikan bagaimana kondisi sesamamu, terutama jemaat dalam gereja, itu sama saja tidak berbuat sesuai dengan prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu sama saja seperti tindakan yang tidak memperdulikan sesama. Tentu hal itu sangat ditentang oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat 34, Yesus mengamini kebijaksanaan ahli Taurat itu dan menegaskan bahwa ia tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita semua mudah terjebak dalam perdebatan tentang hukum dan ajaran tanpa memperdulikan apa esensi sebenarnya dari semua hukum-hukum itu. Di pertemuan Yesus dengan ahli Taurat ini, Yesus menjelaskan bahwa perintah yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Hubungan dengan Allah harus menjadi fokus utama kita dan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk mengasihinya dengan segala yang kita miliki. Kita harus memberikan seluruhnya, perasaan kita, hati kita, dan kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Kita juga diminta untuk melihat orang lain dengan mata yang penuh kasih. Kita membantu sesama kita dengan penuh pelayanan dan pengabdian. Kemudian Yesus juga tidak hanya mengajarkan kasih secara teoritis, tetapi pengajaran kasih oleh Tuhan Yesus Kristus terbukti dalam perjalanannya, dalam mujizatnya, dalam semua pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kita dapat melihat, kita dapat menjadikan Yesus Kristus sebagai patron atau contoh kita untuk dapat berbuat baik terhadap sesama kita, untuk dapat mengasihi sesama kita manusia. Kita harus meneladani ajaran Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita semuanya hidup di dalam cinta, hidup di dalam kasih untuk memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah dengan segala yang kita miliki, dan juga untuk melayani sesama kita manusia dengan kasih yang tulus. Karena itu merupakan jalan kita menuju kerajaan Allah yang sejati. Marilah kita merenungkan nats ini, merenungkan inti dari ajaran Yesus Kristus tentang cinta yang paling utama. Dari sini dapat kita lihat bahwa Yesus menegaskan dasar dari seluruh hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita manusia. Marilah kita hidup di dalam cinta, menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini, agar kita dekat kepada kerajaan Allah. Kiranya kita dapat mengasihi Tuhan Allah dengan tulus. Kiranya kita dapat mengasihi sesama kita dengan tulus. Kiranya Allah memberkati kita semuanya, saudara-saudara. Amin.